Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar yang ada di rumah. Tentunya balik lagi bersama saya Yosef Esrada pada podcast rutinitas kita pada minggu kali ini. Nah, kali ini podcast kita tidak kalah menarik karena kita akan mengadakan sebuah tema tentang inovasi metaverse dalam pengembangan smart campus. Nah, saya sendiri di sini tentunya tidak sendirian. Karena di sini saya sudah bersama Bapak Tata Sutabri, Eskom MMSI MKM, selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Komputer. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Iya, alhamdulillah sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan teman-teman sobat di rumah juga dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Dan dengan sesuai tema kita pada pagi hari ini Pak, tentunya sangat menarik sekali dan kita akan mengulik dan membahas sebuah metaverse di sini berarti Pak ya, tanda kutipnya ya, metaverse. Nah, metaverse ini sendiri itu apa sih Pak yang boleh di-sharing nih kepada sobat bidar di rumah Pak? Ya, jadi metaverse itu kalau diartikan dalam bahasa yang mudah lah gitu ya. Itu sebagai metaverse ini sebagai sebuah ruang virtual ya, yang diciptakan dan bisa dijelajahi orang-orang ya, orang lain gitu. Secara fisik, yang artinya tidak berada di ruang fisik, tapi ada di ruang virtual itu tadi. Nah, di mana metaverse ini merupakan gabungan dua teknologi, yaitu augmented technology dengan virtual reality. Ya, maksudnya ada AR gitu istilahnya. AR itu augmented reality. Ada lagi VR ya. VR, virtual reality. virtual reality. Jadi teknologi itu menjadi satu. Nah, muncullah metaverse. Muncullah metaverse itu sendiri Pak ya, berarti uang elektronik Pak ya tadi ya? Ya, ruang virtual. Ruang virtual. Betul. Oke, berarti ini lebih ke arah teknologi Pak ya? Iya, betul. Betul. Untuk metaverse ini sendiri itu kapan mulai diperkenalkan ini Pak? Ya, justru sebetulnya metaverse ini dulu sudah diperkenalkan tahun 92 oleh Neil Stephenson. Ya, mungkin ketika itu kalau kita bicara metaverse sebetulnya bicara dengan infrastruktur. Mungkin ketika itu sudah digagas idenya, tapi mungkin karena kebutuhan infrastruktur belum mendukung. Ya, ketika itu ya baru semacam ide saja, gagasan. Ya, di mana mulai tahun 2022 ini udah mulai didengungkan kembali teknologi metaverse itu. Nah, tapi memang tadi lagi-lagi ketika kita bicara metaverse itu kaitannya dengan masalah infrastruktur yang juga harus mendukung di mana teknologi itu akan dipakai nanti gitu kan. Iya. Ya, gitu. Jadi sebuah ide Pak ya, ide akan dikembangkan. Betul. Dan mulai dikembangkan itu di tahun 2022 ini Pak ya? Ya, kalau dilihat perjalanannya mulai pandemi itu juga sudah banyak dibahas. Ya kan? Tentang metaverse gitu. Ya, tapi tadi keterkaitan dengan infrastruktur karena salah satunya adalah metaverse ini harus berjalan di atas platform teknologi 5G, ya kan, dengan kecepatan minimal tuh 200 Mbps gitu. Nah, jadi kalau misalkan di satu daerah gitu ya, teknologi 4G-nya aja misalkan sulit masuk gitu ya, ya gimana 5G gitu kan. Ya, artinya berarti metaverse itu belum bisa dilakukan di seluruh penjuru ya, bisnis gitu ya, karena itu tadi kaitannya dengan infrastruktur. Ya kan? Nah, kalau memang infrastruktur nanti udah tersedia di Indonesia semuanya ya sama lah seperti handphone gitu ya. Iya. Nah, kalau handphone ini teknologi komunikasi yang artinya sudah merambah ke semua lini dan bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu ya. Benar. Nah, gitu. Ya, metaverse ini mungkin masih baru ya. Masih baru ya, masih awam sekali Pak.
dengar. Dan memang butuh ya selain infrastruktur juga mungkin butuh investasi yang besar gitu ya untuk mempersiapkan itu semua gitu. Karena tidak mudah Pak ya untuk mengembangkan sebuah metaverse ini sendiri Ya, Pak. ya secara logik mungkin kita sudah bisa bayangkan. Iya. Nah, tapi tadi secara fisik mengenai keterkaitan infrastruktur itu yang juga harus disiapkan dan juga mumpuni gitu ya, sehingga aspek yang mau kita masukkan ke dalam metaverse itu ya seperti halnya di dunia ini, di dunia fana ini, di dunia nyata gitu kan. Ya mungkin suatu hari kita bisa podcast Benar. di metaverse gitu Iya, ya. nanti suatu saat Pak ya. Jadi yang muncul avatarnya. Iya. Nah, apakah untuk metaverse ini sendiri Pak awalnya digunakan untuk pembuatan game online Pak? Ya, jadi sebetulnya nggak hanya game online. Jadi pada waktu kita menggunakan Zoom di kelas gitu, kelas online itu sudah dalam metaverse. Nah, cuma memang di situ kan kita hanya baru melihat video kita ya yang muncul, sama bicara secara visualisasi gitu ya. Kita belum bertemu secara fisik gitu. Seolah-olah kalau kita masuk ke misalkan ada Bina Dharma Metaverse gitu, di mana dosen mahasiswa punya akun sendiri untuk masuk ke Bina Dharma Metaverse, sehingga nanti yang kita bisa diskusi begini, sehingga nanti yang muncul tapi avatarnya, gitu, ya kan? Nah, jadi ya nggak nyata gitu, tapi bisa dilakukan. Gitu. Bisa dilakukan ya, Pak, sama seperti Facebook juga kan. Nah, kita kan kalau mau masuk ke Facebook harus punya akun Facebook. Nah, Mas Yosep nanti kan ketemu dengan kawan-kawan, dengan koleganya gitu kan. Tapi kan baru kalau misalkan saya posting foto atau apa kan baru cerita tentang berbasis teks ya. Nah, kalau mungkin nanti Facebook ya namanya siapa ya? Horizon ada nanti dari Facebook sendiri itu ada metaverse yang sudah dia buat, Horizon World gitu ya. Nah, di mana nanti kita bisa masuk ke dalam Horizon World itu. Nah, kita bisa ngobrol gitu sama seperti di Facebook saat ini. Tapi tadi bisa jumpa gini avatarnya. Gitu. Iya. kalau di Facebook kan cuma foto aja ya. Iya. Foto sih. Foto aja. Kalau avatarnya cuma foto kalau Iya. Facebook, Instagram juga ada, itu udah mulai ada. Iya. Avatar itu sendiri Pak. Betul. Nah, mungkin Sobat Bidar yang ada di rumah ini mau mempelajari sebuah metaverse ini Pak. Nah, untuk mempelajari metaverse ini apa saja Pak yang diperlukan? Ya, selain infrastruktur, memang ya kalau mempelajari metaverse satu konsep mengenai itunya, infrastrukturnya dulu mungkin yang bisa dipahami ya kan. Kalau secara logik, gambaran metaverse tadi kalau kita main game ya, seperti The Sims gitu, suka main The Sims nggak? Kan kita bisa masuk ke dalam game itu ya, membuat rumah gitu dan sebagainya, atau kita menjadi karakter di game itu gitu ya. Nah, ya sebenarnya nggak sulit juga kalau bicara apa itu metaverse secara terminologi, banyak teorinya di dunia online gitu. Nah, terus juga ya mungkin tadi karena ada teknologi augmented reality dan virtual reality ya. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke metaverse harus pakai itu kacamata Google itu. Namanya Oculus. Ya, itu juga sudah banyak di ini toko online tuh bisa dibeli juga. Secara infrastruktur ya tadi selain platform teknologi 5G ya dengan kecepatan 200 Mbps ya kan. Terus juga kita harus punya kacamata Oculusnya. Nah, terus kita juga harus ciptakan itu metaverse-nya gitu. Ya misalkan Bina Dharma Metaverse, sehingga saya bisa foto sudut-sudut ruangan kelas
laboratorium gitu ya. Nanti kita bikin diorama daripada ruangan-ruangan itu menggunakan aplikasi yang udah ada secara 3D gitu ya. Nah, kita bisa tour de kampus gitu kan. Benar. Nah, di Bina Dharma ini buat khususnya misalkan mahasiswa baru yang mau tahu kampus Bina Dharma, suasananya kayak apa sih gitu ya. Bisa tour online. Nah, bisa tour online sebelum ke kampus. Benar. Gitu. Ya kan. Berarti sangat ini sendiri bermanfaat sekali Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk metaverse ini sendiri, ketika kita ingin menggunakan, apakah ada perangkat keras atau perangkat lunak khusus, Pak ini? Ya itu, jadi perangkat keras khususnya itu tadi menggunakan kacamata Google itu, yang merek Oculus itu. Kacamata Google, merek Oculus. Ya, gitu. Ya artinya ada perangkat khusus tadi ya, kalau kita bicara perangkat khusus. Kalau softwarenya ya ada juga untuk membuat misalkan ruang-ruang digitalnya itu ada juga gitu. Ya kalau nanti misalkan mau belajar tentang aplikasi metaverse, masuk Bina Dharma sini. Dan mulai diajarkan kepada mahasiswa Pak ya, khususnya nanti, anak komputer Pak ya. Oh iya, mahasiswa komputer tuh ini jadi pionir nanti. Iya benar. Ya, kan? Berarti nanti mulai disosialisasikan dan dibuat tim mungkin Pak ya? Iya, betul. Dan mulai direalisasikan untuk pembuatan metaverse ini sendiri. Nah, selaku dekan dari ilmu komputer Pak ya? Saya dengar telah diperkuat research group di Fakultas Ilmu Komputer ini sendiri, apakah benar Pak? Ya, benar. Jadi kita di 2 program studi yang kita miliki, teknik informatika dan sistem informasi. Kita ada di sistem informasi ada 8 riset group, di teknik informatika ada 7 riset group. Jadi di mana riset group itu di dalamnya ada dosen-dosen kita, dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Komputer yang punya bidang spesialisasi keahlian. Nah, di mana nanti dari riset group itu dihasilkan topik-topik penelitian ya, yang nanti bisa kita kembangkan. Nah mungkin salah satunya metaverse ini. Gitu. Gitu. Apakah dari salah satu research group di Fakultas Ilkom tersebut itu memfokuskan pada metaverse, Pak? Ya sebetulnya belum, tapi metaverse itu kan salah satu turunan ya dari riset group itu tadi, seperti artificial intelligence, terus enterprise system gitu. Juga bagian dari apalagi ya, ada beberapa riset group yang terkait dengan mungkin jaringan ya, jaringan komputer, karena ini kan juga menyangkut jaringan ya. Teknologi jaringan juga. Nah, untuk metaverse ini sendiri Pak, itu digunakan untuk pembuatan smart campus Pak ya, sesuai dengan tema kita tadi. Nah, contohnya itu bagaimana Pak? Smart campus ya? Ya, smart memang campus. Di beberapa di beberapa bagian ya, yang sudah pernah saya lihat di beberapa contohlah sekolah atau kampus, itu sudah dibuat diorama ruangan kelas, ruangan lab, terus aula, terus situasi di dalam kampus gitu. Ya, terus dibuat ya mungkin tadinya foto, tapi dimodif ya dengan software 3D, sehingga lebih kelihatan nyata gitu. Lebih nyata. Nah, nanti ruangan-ruangan itu ya tadi, kalau misalkan kita mau membangun satu smart campus di mana ada kelas metaverse gitu, ya dosen atau mahasiswa yang nanti masuk ke dalam metaverse itu harus punya akun, harus login dulu Pak. Harus login dulu gitu, sehingga nanti ya kan nanti mungkin ada admin ya, ya takutnya ada joki gitu ya. Misalkan Yosep mau masuk tapi ternyata kok wajahnya bukan Yosep ya. Ada joki masuk ya kan, kadang sisi teknologi ini ada sisi
negatifnya lah gitu. Benar, ya. benar. Nah, ya kita menghindari itu sehingga apa namanya perlu satu orang itu semua harus punya akun di Metaverse itu. Benar. Ya, gitu kan. Jadi bisa bukan hanya ke ruang kelas, nanti masuk ke lab, ke ya mungkin kalau ada acara di aula, ada seminar ya bisa masuk ke aulanya. Nah, untuk metaverse ini sendiri itu kan untuk pembuatannya itu perlu konsep infrastruktur yang matang dulu Pak ya. Betul. Nah kemungkinan kapan sih Pak mulai benar-benar direalisasikan Pak? Di Bina-Dharma? Bayangan-bayangan nih Pak. Memang beberapa waktu yang lalu Ibu Rektor pernah melalui Bapak Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Pak Edi Surya, Pak Dr. Edi Surya itu mengatakan kita di challenge nih untuk mengembangkan kelas metaverse. Oh, ya, kebetulan tantangan Pak ya. Kebetulan ada kolega juga beliau dari Jepang, saya lupa namanya, mau berkunjung ke UBD untuk coba kita berdiskusi, ya kan, dan juga berkolaborasi nanti menciptakan satu prototipe kelas metaverse di Bina-Dharma. Mudah-mudahan Bina-Dharma bisa jadi ini pionir di wilayah mana ini? Provinsi ya. Sumatera Selatan ini ya, yang punya kelas metaverse Pak ya. Salah satu kampusnya Pak ya. Amin. Semoga kalau Pak Tata mau ngajar kan ya misalkan Tata Metaverse gitu. Ya kan? Benar. Jadi mahasiswa saya harus punya akun masuk ke Metaverse gitu. Nah, sama seperti kalau di Zoom kan, nah, saya punya link Zoom-nya, saya kasih ke mahasiswa, mahasiswa klik di Zoom itu kan, nah, nanti saya admit ya, nah, kalau nggak saya admit nggak masuk ya. Benar. Nah, gitu kan. Berarti harus ada persetujuan dulu Pak ya untuk masuk di situ ya. Artinya minimal punya akun tadi. Benar. Nah kalau punya akun ya bisa otomatis langsung masuk, nggak usah di admit lagi. Benar. Untuk yang boleh login itu sendiri itu nggak harus mahasiswa Bina-Dharma Pak ya? Ya, untuk pokoknya mereka yang mau masuk misalkan ke Bina-Dharma Metaverse harus punya akun. Nah kalau belum punya ya dibuatkan dulu, gitu kan? Atau dia buat sendiri. Nah, nanti diregistrasi, prosesnya approval, oke, nah dia boleh masuk. Gitu. Nah, ini apakah Bapak mulai membangun Metaverse ini sendiri untuk smart campus, Pak? Ya, kalau dalam bayangan secara logik sudah ya, sudah diinisiasi gitu ya. Nah, cuma kan tadi persoalan infrastruktur daya dukung dari jaringan 5G tadi, karena beberapa video yang saya lihat itu yang sudah buat metaverse tuh gerakannya masih patah-patah gitu. Nah itu karena itu tadi kecepatannya nggak sampai 200 Mbps. Ya, kalau saya bicara nih nggak lancar seperti ini ya. Benar. Nah, jadi patah, terus kadang-kadang suaranya udah kemana, tapi komat kamit bibirnya tuh ketinggalan gitu. Ketinggalan. Antara suara dengan nggak sinkron. Iya itu. Atau gerakan dengan suaranya tuh kecepatan suaranya gitu kan. Nah itu terkait kan masalah infrastruktur tadi. Nah untuk metaverse ini sendiri apa keunggulan dari smart campus jika menggunakan smart metaverse ini sendiri, Pak? Ya otomatis itu tadi, artinya kan teknologi ini mengusung masalah efisiensi, transparansi gitu kan. Nah, ya kalau dengan metaverse artinya untuk apalagi sekarang nih ada berita virus pandemi ini kayaknya tambah banyak. Omikron Pak ya. Nah mungkin aja. Iya. Sebenarnya kondisi seperti ini nih terjadi harusnya tahun 2025 karena kita dipaksa untuk menggunakan kelas online, menggunakan Zoom, ya akhirnya ya sebetulnya Zoom itu juga dari tahun 2015 saya udah pakai tuh, cuma orang belum nyaman ya. Nyamannya ketemu langsung begini. Nah karena pandemi kita dipaksa untuk bertemu secara online, nah, sehingga orang semua pakai Zoom, pakai media apalagi Google Meet dan sebagainya itu. Nah, ya jadi lebih cepat prosesnya. Nah, harusnya terjadi 2025. Nah mungkin aja suatu hari
saat ini metaverse belum dilihat, baru sebelah mata mungkin melihatnya karena persoalan infrastruktur tadi. Nah, manakala ya kita nggak mau terjadi ya pandemi terjadi lagi, amit-amit ya. Nah itu saya tidak tahu situasi apa nanti yang mendorong metaverse ini menjadi booming dan akhirnya semua orang nyaman lebih ketemu di dunia virtual tadi dibanding dengan dunia fana ini misalkan gitu ya. Nah, kita nggak tahu situasi apa nanti. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk persiapan nih apa saja Pak yang dibutuhkan untuk mewujudkan Smart Campus Bina Dharma untuk memanfaatkan metaverse, Pak? Ya, mungkin nanti kita perlu duduk bareng dulu ya untuk dengan para pemangku kepentingan di sini, ya kan? Ya, artinya kalau memang komit, karena satu bukan hanya tahu tentang fisik, tapi harus ada komitmen juga, gitu ya. Nah, kalau nggak ada komitmen ya khawatir cuma cerita doang nih. Benar. Karena tadi infrastruktur yang penting. Apa saja yang mesti disiapkan, nah itu perlu dibicarakan secara bersama, sepakati. Terus nanti kita juga mengadop teknologinya dari mana gitu. Mungkin perlu menghadirkan pakar yang lebih expert gitu ya, untuk bisa menjelaskan itu semua. Ya minimal prototipenya satu kelas sudah jadi, misalkan sebagai fakultas ilmu komputer gitu ya, prototipenya gitu ternyata jalan, berarti kan bisa direplikasi ya ke fakultas lainnya gitu. Benar. Nah, sehingga nanti menjadi satu keseluruhan, satu universitas. Ya mungkin nanti ada Bina Dharma offline, ada Bina Dharma online gitu. Nah yang online ini yang metaverse ini. Jadi misalkan ya suatu hari kita sudah masuk ke akreditasi unggul gitu ya, dan kurikulum kita sudah internasional misalkan, ya kan nggak menutup kemungkinan mahasiswa yang masyarakat ekonomi ASEAN ini bisa kuliah di Bina Dharma. Benar. Ya kan? Ya terutama masyarakat ASEAN ini kan banyak nih negara-negaranya gitu. Ini mah dari ASEAN dulu gitu. Iya. Nah, sehingga kita punya kelas itu internasional. Kayaknya di Indonesia yang sudah menerapkan metaverse ini itu belum ada Pak ya kayaknya. Ya mungkin saya belum kalau lihat kampus yang ini mungkin sudah ada, tapi belum tadi belum terlalu Pak ya. Belum terlalu in gitu, belum tune in gitu ya. Tapi nggak apa-apa dicoba misalkan satu kelas dulu gitu ya. Iya. Mata kuliah sistem informasi manajemen gitu. Bertahap Pak ya. Bertahap. Kadang kan gini ya, mahasiswa aja kadang kelas online itu nggak nyaman gitu, ya. Maunya offline kan. Benar. Nah, kita offline aja Pak gitu ya di kelas. Gitu. Nah, jadi nggak tahu. Jadi dunia online itu kalau menurut saya menghilangkan nilai sakralnya gitu. Ya kan? Nah, kalau di online itu karena kita nggak tatap muka begini, hal-hal yang sakral itu secara psikologis hilang. Ya kan? Kalau di kelas online boleh off cam. Benar. Nah, kalau di kelas offline mana bisa off cam? Gitu. Nah, disitulah. Mungkin sisi emosionalnya yang hilang itu. Benar. Ya. Itu dampak dari metaverse ini sendiri Pak ya. Ya, artinya makanya nanti mungkin ada kelas-kelas tertentu aja yang menggunakan itu metaverse tadi. Nah, apakah ini metaverse ini sendiri bagi orang awam Pak yang belum tahu pembuatan metaverse ini sendiri itu dapat menerapkan metaverse Pak? Ya, bisa, karena sebetulnya kan teknologi itu kan mengusung 3 hal ya. Pertama kemudahan, ya, kecepatan, kenyamanan. Nah, jadi metaverse itu harus begitu. Jadi nggak kesannya teknologi metaverse ini kesannya eksklusif gitu. Hanya orang komputer aja yang bisa gitu ya. Nah, yang lainnya nggak bisa. Ya semua orang bisa. Ya, justru teknologi itu mengusung itu tadi, kemudahan, kecepatan, kenyamanan. Coba teknologi komunikasi ini, HP ini kan, satu memberi kemudahan, ya kan, memberi kecepatan, kenyamanan.
Coba kalau nggak bawa kalau HP-nya ketinggalan di rumah, apa yang terjadi? Ketinggalan informasi semuanya Pak ya. Nah itu. Jadi mudah. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita mengadaptasi. Nah, mengadaptasi itu ya ketika ada teknologi baru ya harus banyak baca, ya ikut forum seminar atau workshop dan sebagainya. Nah, itulah salah satu bagian dari proses mengadaptasi teknologi. Nah, sehingga teknologi ini harus memberi kemudahan buat semua orang yang memang mau menggunakannya. Ya, jadi nggak ada kata sulit. Kalau bilang nanti teknologi sulitnya ya buat apa diciptakan teknologi itu kalau sulit kan? Benar. Teknologi ketika ingin membangun sebuah rancangan teknologi itu komitmen juga diperlukan Pak ya. Ya. Jangan nanggung-nanggung Pak. Betul. Iya. Sangat seru sekali teman sobat bidar yang ada di rumah pada perbincangan kita pagi hari ini yaitu tentang metaverse. Gimana? Udah mulai terbayangkan tentang metaverse. Nah, metaverse ini sendiri itu sangat berguna dan sangat mempunyai dampak positif sekali khususnya Bina Dharma yang akan menerapkan metaverse. Nah, untuk kalian sobat bidar yang ingin saudaranya masuk di Bina Dharma boleh langsung ya di-join di Bina Dharma. Karena Fakultas Ilmu Komputer ini sendiri akan merancang sebuah teknologi yang sangat dibutuhkan di masyarakat, Pak ya. Ya, benar. Nah, sobat bidar ada di rumah, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang tetap mantengin kita pada pagi hari ini karena setiap minggunya, setiap hari Kamis kita akan ada podcast rutinitas ya. Jangan lupa saksikan pameran riset dan inovasi Expo yang diadakan di Palembang Inno Mall tanggal 20 sampai 21 Desember. Nah, buat sobat bidar di rumah juga jangan lupa untuk follow akun Facebooknya Rie UBD dan juga Instagram Rie UBD serta website kita di www.rie.binadharma.ac.id dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like akun channel YouTube Bina Dharma TV. Saya Yosef Esrada. Di sini saya mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.